Lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya, Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam, di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasihat-penasihatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud, kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun, dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan, kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu, yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya, atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dipukul di sekitarnya, tidak juga bergerak. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa. Yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan di malam hari. Dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya? Kayaknya ini Tuhan saya nih. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan, dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim alaihissalam, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah? Mereka berkata, inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat, salah ini.
Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti, dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim alaihissalam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak mengerucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu. Tangganya banyak ke atas. Di atas itu ada sebuah ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali. Gitu. Di antaranya patung Namrud. Dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen, mohon-mohon, diberikanlah nama nih dewa api, dewa matahari, dewa bulan, dewa apalah. Kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil, tidak boleh yang lain. Kalau orang lain maka akan kualat. Ibrahim alaihissalam datang pada hari di mana beliau dinobatkan jadi nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah. Ibrahim alaihissalam langsung naik, kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya, naik tangga, naik ke atas. Tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja. Karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat, akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan stroke badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang kemudian mengajak ngobrol patung itu, mengatakan, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah pada saat Ibrahim alaihissalam mengambil sesuatu sesajen di situ? Maka tidak ada sautan, saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat. Lalu Ibrahim alaihissalam mengucapkan 2 kali sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan, lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah buah atau makanan tersebut. Kemudian tidak ada sautan, karena tahu patung tidak akan bicara. Kata Ibrahim alaihissalam, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Nggak ada sautan. 2 kali nggak ada sautan, 3 kali nggak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama. Patung ketiga, semua patung itu dihina oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Ibrahim alaihissalam setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri, lalu dia mengatakan, hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya, kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut sampai di ayat 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim alaihissalam. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim alaihissalam keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim alaihissalam membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud ada di tengah-tengah ruangan, nggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada, tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat, bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang yang menyembah ditanya dia, kenapa ini, siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya kenapa dihancurin. Maka begitu datang mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, tanya kalau dia bisa ngomong gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah.
sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana.